Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dari Radu Institute menyapa mahasiswa Indonesia untuk tetap semangat belajar meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa selalu untuk waspada meskipun kasusnya sudah melandai, tapi tetap waspada tinggi. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, tentunya dalam vaksin booster juga jangan lupa. Seperti biasa kita akan tetap melaksanakan pembahasan-pembahasan soal, terutama pada seri yang ke-159 ini. Kita akan terus memantapkan kemampuan mahasiswa untuk membahas soal-soal dengan penyelesaian secara terperinci. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada sesi ini. Kita masuk kepada soal 6.23, itu adalah bab 6 untuk seri yang ke-159. Evaluates probability x between 1 and 4 for binomial variables. Oke, kita masuk binomial variables with n equal to 15 and p equal to 0.2 using table and using normal curve approximation. Jadi ada dua soal yang akan kita bahas. Pertama adalah menggunakan distribusi normal dan menggunakan pendekatan distribusi normal. Yang pertama menggunakan distribusi binomial. Kita tahu bentuk dari umum dari peluang X dari distribusi binomial adalah kombinasi NP untuk kombinasi NX, kombinasi NX untuk P berpangkat X, Q berpangkat N kurang X. Untuk X itu dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya soal A itu peluang X di antara 1 dan 4, maka ini dalam binomial itu dapat dicari dengan peluang X sama dengan 1, oke, ditambah dengan peluang X sama dengan 2, ditambah dengan peluang X sama dengan 3, ditambah dengan peluang X sama dengan 4. Nah, ini kalau mau dicari manual, di mana untuk mencari peluang X sama dengan 1 menggunakan rumus kombinasi 15, N-nya 15, X1, di mana P-nya 0,2 berpangkat X1, Q-nya 0,8 berpangkat 15 kurang 1, 14. Dan begitu seterusnya. Untuk 2 tinggal ganti X sama dengan 2, X3 juga diganti X sama dengan 3. Sampai untuk X sama dengan 4 tentu kombinasi 15, 4 dikali dengan P-nya 0,2 berpangkat 4 dikali Q-nya itu 0,8 berpangkat 11. Nah, ini kalau kita mau hitung dengan manual. Nah, cuman dalam permasalahan A itu kita diminta melihat tabel. Jadi kalau kita diminta melihat tabel, maka dapat dicari dengan peluang X kecil sama dengan 4 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 0. Di mana X kecil sama dengan 4 ini kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan 0-nya tidak kita perlukan, maka kurangkan dengan peluang X sama dengan 0. Oleh sebab itu, tengok dalam tabel normal, N-nya 15,
X-nya 4. Nah, ini dia. R-nya itu 0,2. Maka nilainya adalah 0,8358 dikurang 0,0352. Maka di sini jelas jawabannya adalah 0,8538 dikurang dengan 0,0352. 0,0352. Jadi kalau kita berdasarkan kalkulator kita dapat hitung adalah 0,8006. Nah, ini kalau menggunakan tabel. Ingat, distribusi normal sudah kita bahas. Untuk pemahaman lebih lanjut distribusi normal, silakan masuk ke kampus Dunia Maya, cari menu bahan ajar, cari teori probabilitas. Kita di situ telah membahas tuntas mengenai distribusi binomial. Nah, sedangkan untuk soal yang B, dengan pendekatan distribusi normal. Nah, kita tahu distribusi normal itu tergantung kepada suatu rata-rata new, sedangkan dalam binomial new-nya itu N kali P. Maka new-nya itu adalah 15 kali dengan 0,2. Oke, 15 kali 0,2, 2/10, 3. Sedangkan variasinya adalah N kali P kali Q. Nah, dari mana datang rumus? Silakan masuk ke Rado Institute. Di situ sudah lengkap kita bahas. Ini 15 kali 0,2. 15 kali 0,2. Hapus dulu. 15 dikali 0,2. Terus Q-nya 0,8 dikali lagi dengan 0,8. Sama dengan kalau kita cari pakai kalkulator, 15 adalah 2,4. Nah, yang kita perlukan dalam pendekatan distribusi normal adalah simpangan baku atau standard deviation adalah akar dari variasi atau akar dari 2,4. Itu kira-kira simpangan bakunya adalah ke 1,549. Nah, kalau kita ingin menentukan hampirannya dengan distribusi normal, maka untuk menjawab peluang X itu di antara 1 sampai 4, maka kita memerlukan nilai transformasi Z1. Nah, Z1 untuk batas bawahnya 1, untuk lebih amannya kita kurangkan dengan 0,5. Oke, X-nya 0,5 kurang new 3. Kurang new 3. Untuk new-nya 3. Kenapa kita kurangkan dengan 0,5? Biar memastikan nilai X itu terakomodir, terhitung seluruhnya. Simpangan baku 1,549. Kira-kira Z1-nya bernilai min 1,61. Untuk Z2, itu batas atasnya itu ditambah dengan 0,5. Jadi 4,5. Untuk nilai X tadi dia 4. Tapi untuk memastikan aman, maka kita tambah batas atasnya dengan 4,5.
dikurang dengan 3, ini transformasi normal biasa, dibagi dengan 1,549. Berarti sama dengan untuk batas atasnya nilai Z-nya adalah 0,97. 0,97. Oleh sebab itu, variabel acak X dari 14 itu sama halnya kita menentukan peluang dalam tabel normal 1,61 kecil dari Z kecil dari 0,97. Nah, ini tinggal melihat tabel. Ini tinggal melihat tabel. Dah bahas kita. Udah terlalu sering membahas soal yang seperti ini. Jadi lihat tabel yang bernilai 0,97. Ini 0,9, ini 7. Wah, ini udah sering. 0,8340 berarti ini bernilai 0,8340. Berarti hasilnya adalah untuk yang ini 0,8340 dikurang dengan untuk Z yang min 1,61. Ini min 1,61. Nah, ini dia nilainya. 0,0537. Kurang dengan 0,0537. Jadi kira-kira jawabannya untuk yang soal yang B ini dengan menggunakan hampiran normal adalah 0,7803. Nah, jadi ini tadi berdasarkan B berdasarkan hampiran normal, kita menggunakan tabel normal bernilai 0,7803, sedangkan menggunakan pendekatan binomial adalah bernilai 0,8006. Jadi saya rasa pada kesempatan kali ini kita sudah mengaplikasikan distribusi binomial ke dalam hampiran dengan menggunakan distribusi normal. Tentu kita harus balik lagi memahami distribusi binomial. Jangan khawatir, distribusi binomial sudah kita bahas penuh, lengkap selengkap-lengkapnya di Rado Institute. Silakan masuk ke Rado Institute, dapatkan penjelasan distribusi binomial dengan terang benderang. Lalu kita manfaatkan untuk menghampirinya dengan distribusi normal. Oke, saya rasa kesempatan kali ini cukup untuk seri ke-159. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.